Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, Polresta Banyuwangi meringkus seorang kakek berusia 61 tahun, warga Kecamatan Serono, Banyuwangi, atas dugaan tindak pencabulan. Tindakan kejinya ini tak lain terhadap cucunya sendiri. Atas perbuatan bejatnya tersebut, dijerat dengan hukuman 12 tahun penjara. Ya pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan kembali terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini pria berinisial SBU 61 tahun warga Kecamatan Serono ini diduga setubuhi seorang gadis berinisial UM umur 19 tahun yang tak lain merupakan cucu tirinya. Data di petugas dari kejadian tersebut terjadi di rumah korban pada Sabtu 15 Mei 2021 sekitar pukul 5 pagi. Bermula pada saat pelaku melihat korban sedang tertidur terlentang di kamarnya. Pelaku merasa tak tahan dengan hawa birahinya, sehingga pelaku langsung masuk ke kamar korban dan melakukan perbuatan bejatnya tersebut. Dalam aksi bejatnya tersebut, pelaku menyekap mulut korban dan mengancam akan membunuh korban dan ibunya. Dari kejadian ini, lantaran merasa terancam, korban pun terpaksa pasrah saat disetujui oleh tersangka. Puas melakukan aksi bejatnya tersebut, pelaku bergegas meninggalkan korban. Kasus ini terbongkar setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek terdekat pada 17 Mei 2021. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun langsung mengamankan tersangka di rumahnya. Kasus yang kedua yaitu kasus dugaan pemerkosaan, di mana adanya TKP pada tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat ya, di rumah daripada pelapor ya, seorang wanita ya, di mana dari tersangka dalam kronologisnya pada tanggal 15 Mei 2021 di kamar daripada korban, si tersangka tersebut ya, SBU ya, inisial SBU itu masuk melalui pintu, melihat daripada wanita tersebut lagi sementara istirahat di atas ranjang. Kemudian dengan posisi terlentang, tersangka menindih daripada tubuh si wanita dan melaksanakan persetubuhan dengan pemaksaannya dengan membekap. Jadi dibekap mulut daripada wanita tersebut, kemudian dengan ada ancaman akan membunuh wanita tersebut apabila melaporkan terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi yang berhubungan sehingga terjadinya pemerkosaan tersebut, dan dilakukan sampai dengan selesai. Kemudian di sini ada 8 ya, alat bukti yang kita sita. Di sini ada beberapa pakaian sini kita sita. Begitu juga dengan visimeter rekordum sudah, dan si tersangka mengakui mengenai perbuatannya melakukan pemerkosaan tersebut, dan kita langsung menahan daripada tersangka. Tersangka kita kenakan pasal 285 KUHP, ancaman hukuman 12 tahun. Atas perilaku bejatnya tersebut, tersangka bisa dijerat dengan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil menangkap WD, pelaku curanmor yang sudah beraksi di 17 TKP. Lantaran pelaku hendak melarikan diri, saat dilakukan penangkapan polisi pun terpaksa menghadiahi tersangka dengan timah panas.
Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil mengamankan WD 36 tahun warga desa Tulungrejo, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. WD ditangkap polisi lantaran sudah menjadi TO dan pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di sejumlah titik daerah di Banyuwangi. Dalam aksi penangkapan, WD terpaksa harus mendapatkan hadiah timah panas dari petugas lantaran mencoba melarikan diri. Dalam pengakuan di hadapan petugas, WD telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 17 titik tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmar Saripudin dalam press release-nya yang berlangsung pada Senin 7 Juni 2021 menyampaikan bahwasanya pengungkapan kasus curanmor ini bermula lantaran ada banyak laporan dari warga yang mengaku bahwa motor miliknya hilang saat ditinggal di ladang sawah maupun di tempat lain. Setelah mendapat laporan dari warga tersebut, polisi pun langsung melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap tersangka. Pada saat melakukan pengejaran tersangka, polisi menghadiahi dengan timah panas. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran tersangka mencoba untuk melarikan diri. Ditambahkan oleh Arman, dalam aksinya tersebut tersangka dianggap sangat lihai lantaran menggunakan dua modus, yakni dengan cara mencuri kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya dengan berpura-pura meminjam motor korban. Pada tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 9, di mana dari korban dengan LP 363 KUHP pada saat menggarap ladang dan memakai sepeda motor Honda Suprafit. Di sini ada Honda Suprafitnya. Di situ menemukan bahwasanya kendaraannya sudah tidak pada posisi semula. Kemudian dicari selama 3 hari, namun tidak ditemukan. Pada tanggal 9 Maret yang bersangkutan korban melapor mengenai dugaan tindak pidana 363. Di situ kemudian terlihat bahwasanya dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Obstal Resmob Bareskrim Polresta Banyuwangi mendapatkan titik terang terhadap dugaan pelaku, di mana dugaan pelaku berinisial WD 36 tahun, membawa kendaraan tersebut. Bahkan dugaan ada sekitar 17 TKP, jadi lumayan ya kasus terhadap hubungannya dengan kendaraan roda 2 ini. Dugaan sementara 17 TKP, sementara barang bukti yang kita sita ada lebih kurang 9, dan modus operandi yang dilakukan oleh yang bersangkutan di mana pada saat ada kunci pada kendaraan tersebut, kemudian dibawa tanpa teringaling-aling langsung ambil motor. Kemudian yang kedua sudah mempunyai dugaan bahwasanya pembeli, di sini ada pembelinya, dihargai bervariasi tergantung sepeda motor, ada 350.000, ada 500, ada 350.000, tergantung daripada tahun maupun kelaikan daripada kendaraan tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga pada pasal 378 dan 372, di mana ada 5 LP ya, yang dilaporkan kepada si pelaku, di mana salah satunya adalah bahwasanya pelaku membujuk seseorang dan dengan menggunakan kendaraan orang tersebut, lalu orang tersebut diminta untuk ke tempat lain oleh si pelaku, kemudian pelaku membawa lari kendaraan tersebut. Dan rata-rata pelaku melaksanakan kegiatan ini pada kendaraan-kendaraan yang versi baru khusus untuk 378 372. Kemudian di sini dari pengembangan yang kita lakukan terhadap penyampaian saya yang pertama bahwasanya sekitar 17 TKP untuk membuktikan apakah TKP yang lainnya tersebut merupakan TKP dengan dugaan sebagai pasal pencurian pemberatan ataukah pencurian kekerasan atau bahkan pada tipe gelap daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 atau 372 KUHP tentang pencurian dan penggelapan dengan ancaman 4-7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Polresta Banyuwangi kembali mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Koordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau Kornas TRC PPA. Pemberian penghargaan ini tak lain karena Polresta Banyuwangi memiliki kinerja positif dalam penanganan perkara perempuan dan anak. Pemirsa, pada Senin pagi 7 Juni 2021, Polresta Banyuwangi kembali mendapatkan prestasi. Prestasi membanggakan tersebut diberikan langsung oleh Koordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak, Kornas TRC PPA. Pemberian penghargaan ini tak lain karena dalam setiap 1 bulannya, Polresta Banyuwangi telah berhasil menangkap beberapa kasus terkait kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Pada kesempatan ini, ada sekitar 12 orang mendapatkan penghargaan dari Kornas TRC PPA. Adapun penerima penghargaan tersebut diantaranya Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Sarbutin, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi AKP Mustijat Priyambodo, Kanit Renakta Polresta Banyuwangi Ibtu Agus Priyono. Selanjutnya Kasubnit 1 Renakta Polresta Banyuwangi Bribka Edi Arif, Kasubnit 2 Renakta Polresta Banyuwangi Bribka Hadika Ramadhani, serta petugas unit yang lain. Dalam hal ini, pemberian penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kornas TRC PPA Jenny Claudia Lumawa atau yang lebih akrab disapa Bunda Naomi. Sementara itu, Kornas TRC PPA Jenny Claudia Lumawa menyampaikan bahwasanya pemberian penghargaan ini tak lain lantaran kinerja Polresta Banyuwangi dalam mengusut dan membongkar kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat cepat dan baik. Untuk Polresta Banyuwangi sendiri bagaimana sih Bunda? Sangat nomor 1 dan semakin cepatnya sangat. Sementara itu, dengan adanya pemberian penghargaan kepada Polresta Banyuwangi ini, hubungan antara TRC PPA dengan insan Polri semakin bersinergi dalam menuntaskan kasus perempuan dan anak di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Keputusan pemerintah untuk membatalkan ibadah haji tahun ini membuat sebagian calon jamaah asal Banyuwangi legowo menerima keputusan tersebut. Meskipun persiapan sudah matang serta sudah melunasi ongkos haji, mereka memilih untuk tetap bertahan menanti keberangkatan di tahun berikutnya serta tidak mengambil dana yang sudah disetorkan. Pemirsa, keputusan pemerintah untuk membatalkan ibadah haji tahun 2021 lewat Peraturan Menteri Agama RI nomor 660 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juni kemarin, membuat seluruh jamaah haji di seluruh Indonesia harus menunda lagi niat mereka dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, tak terkecuali para calon jamaah haji asal Banyuwangi. Meskipun sedikit kecewa, mereka hanya bisa pasrah serta memilih untuk tetap menerima terkait keputusan tersebut. Persiapan yang matang mulai dari rangkaian manasik haji di tahun 2020 serta tambahan vaksinasi COVID-19 yang diikuti oleh para calon jamaah sebelum Ramadan tidak serta-merta membuat pemerintah Kerajaan Arab Saudi cepat mengeluarkan kuota haji tahun ini. Dimyati, salah satu calon jemaah haji asal Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, menerima dengan hati legowo terkait pembatalan yang sudah kali kedua ia rasakan. Dirinya yang hendak berangkat bersama sang istri menerima dengan legowo keputusan pemerintah yang membatalkan ibadah haji tahun ini. Selain itu, Dimyati lebih memilih untuk tidak menarik dana ongkos naik haji yang telah dilunasi. Terima kasih. Yang jelas upaya pemerintah untuk keberangkatan haji sudah maksimal, sudah siap. Namun karena situasi COVID yang masih seperti ini dan dari pemerintah Arab Saudi sendiri masih belum memberikan izin untuk berangkat, kami pun legowo, istilahnya bahasa Jawa itu legowo, dengan ikhlas memang keadaan masih seperti ini. Kami
dengan ikhlas hati, yang mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang ini kita bisa berangkat lagi. Tetap saya biarkan, nggak apa itu nanti kalau saya tarik lagi nanti untuk yang lain besok kalau pelunasan bingung lagi saya. Iya, tetap tidak saya tarik. Hal senada juga dirasakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Al-Mubarak Mutajam yang berada di Kecamatan Gambiran, di mana ada 262 calon jemaah haji yang dinaungi batal berangkat tahun ini. Dari seluruh calon jemaah tidak ada calon jemaah untuk menarik dana mereka yang sudah disetorkan. Itu sudah disampaikan, apabila ada jamaah yang ingin menarik biaya hajinya, maka pemerintah mempersilahkan. Tapi alhamdulillah dari jamaah saya 262 itu satu pun tidak ada yang mengajukan. Artinya tetap semangat, kapanpun diberangkatkan dengan penuh tawakal dan sabar menunggu sampai Arab Saudi membuka kesempatan untuk berangkat haji. Seperti diketahui, jumlah calon jemaah asal Banyuwangi mencapai 1048 jemaah dan sudah batal berangkat untuk kedua kalinya. Dampak ini juga dirasakan bagi calon pendaftar baru di tahun ini, di mana mereka harus menanti hingga 33 tahun untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.